Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang menentukan suatu fungsi jika diketahui fungsi komposisinya. Di sini ada dua buah soal yang akan saya bahas. Mari kita selesaikan bersama untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama di sini adalah tentukan fungsi Gx jika diketahui f bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat ditambah dengan 8x tambah dengan 11. Dan fungsi fx-nya sama dengan 2x kurangi 1. Ya, di sini diketahui fungsi komposisinya. Dan fungsi lainnya yaitu satunya fx, kita disuruh menentukan fungsi gx-nya itu seperti apa. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah yang pertama adalah kita tuliskan dulu yang diketahui di soal, yaitu f bundaran gx-nya di sini adalah 4x kuadrat ditambah dengan 8x tambah dengan 11. Saya tuliskan di sini. F bundaran gx itu adalah 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 11. Nah, di dalam menentukan f bundaran g itu kan mensubstitusikan fungsi gx yang dari belakang ke dalam fungsi fx-nya yang ada di depannya. Sehingga f dalam kurung gx itu sama dengan 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 11. Kita substitusikan fungsi gx-nya. Padahal di sini gx-nya yang kita cari. Nah, kemudian fx-nya di sini diketahui adalah 2x dikurangi 1. Maka setiap yang ada dalam kurung ini kita substitusikan ke fungsi fx-nya di sini. Nah, fungsi fx 2x kurangi 1. Maka x-nya ini diganti dengan gx yang ada di dalam kurungnya. Sehingga 2 dikali dengan x, x-nya adalah diganti dengan gx, dikurangi dengan 1 sama dengan 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 11. Nah, karena kita tujuannya mencari fungsi gx, maka semua angka di sini geser ke sebelah kanan. Sehingga menjadi 2 kali gx itu sama dengan 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 11. Negatif satunya di ruas kiri pindah ke ruas kanan, maka menjadi plus 1. Sehingga 2 dikali dengan gx sama dengan 4x kuadrat ditambah dengan 8x, 11 ditambah dengan 1, maka plus 12. Sehingga dari sini kita bisa menentukan gx. Gx sama dengan 2-nya ini pindah ke ruas kanan, maka menjadi pembagi. 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 12 dibagi dengan 2. Sehingga gx-nya sama dengan, nah yang di sini semuanya dibagi dengan 2. 4x kuadrat bagi 2, maka hasilnya adalah 2x kuadrat. Ditambah dengan 8x bagi 2, hasilnya adalah 4x. Ditambah dengan 12 bagi 2, hasilnya adalah 6. Selesai. Ini cara menentukan fungsi gx jika diketahui f bundaran gx dan fungsi fx-nya. Sudah sekali ya. Oke, kita langsung lanjut soal yang kedua. Untuk soal yang kedua di sini adalah tentukan fungsi fx-nya. Kalau yang tadi kita disuruh menentukan gx-nya, kalau yang kedua, kita disuruh menentukan fungsi fx-nya. Jika diketahui f bundaran gx, yaitu x kuadrat kurangi 5x, dan fungsi gx-nya adalah x kurangi 2. Seperti biasa, langkah yang pertama kita tuliskan dulu f bundaran gx-nya. F bundaran gx sesuai yang diketahui di soal, yaitu x kuadrat dikurangi dengan 5x. Padahal f bundaran gx itu mensubstitusikan fungsi gx ke dalam fungsi fx-nya. Sehingga f dalam kurung
Gx sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 5X. Nah, di soal Gx-nya sudah diketahui, yaitu X dikurangi dengan 2. Sehingga F dalam kurung X dikurangi 2 sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 5X. Ya, kita tujuannya bukan mencari Fx kurangi 2, tapi mencari nilai atau fungsi dari Fx-nya ini seperti apa. Sehingga harus kita misalkan yang ada dalam kurung di sini. Misal, saya misalkan boleh pakai variabel A, boleh pakai T, boleh pakai yang lainnya. Yang penting jangan sama-sama variabel X. Saya misalkan yang dalam kurung sini, saya misalkan sebagai A-nya. A itu sama dengan X dikurangi dengan 2. Sehingga untuk mencari nilai X-nya ini, 2-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Sehingga A yang tadinya kurang, pindah ruas jadi tambah 3. Sama dengan X. Nah, setelah tahu nilai A-nya, nilai X-nya, baru kita substitusikan di sini. Nah, ini kan sebagai A, sehingga saya tuliskan FA. FA sama dengan X kuadrat. X-nya ini kita ganti jadi ini. Yaitu A ditambah dengan, mohon maaf, ini 2 ya. 2. Ini 2. X-nya adalah A ditambah dengan 2. Maka X kuadrat menjadi A ditambah dengan 2 dikuadratkan. Dikurangi dengan 5X. Maka 5 dikali dengan A tambah 2. Seperti ini ya. Sehingga FA sama dengan A tambah 2 dikuadratkan. A tambah 2 dikuadratkan itu sama saja A tambah 2 dikali dengan A ditambah dengan 2. Kita kalikan. Cara mengalikannya adalah yang belakang sini, yang depan sini kita kalikan dengan depan. Itu langkah yang pertama. Yang kedua adalah depan kalikan dengan belakang. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, yang belakang ini kita kalikan dengan depan sini. Ini langkah ketiga. Langkah yang keempat atau yang terakhir adalah yang belakang sini kita kalikan dengan belakang. Ini langkah yang keempat. Ya, setelah itu kita kalikan. A dikali dengan A yaitu A kuadrat. Kemudian A dikali dengan 2. Maka hasilnya adalah 2A. Kemudian langkah yang ketiga 2 dikali dengan A sama yaitu 2A. Dan terakhir adalah 2 dikali dengan 2. Maka hasilnya adalah 4. Ini kan variabelnya sama, maka bisa dijumlahkan jadi 4A ya. Sehingga hasil A ditambah dengan 2 kuadrat itu hasilnya adalah A kuadrat ditambah dengan 4A ditambah dengan 4. Yang ini dikalikan dengan ini. Kali depan, kali belakang. Hati-hati, tanda kurangnya bisa diartikan sebagai tanda negatif. Maka ikut dikalikan. Negatif 5 dikali dengan A, maka hasilnya adalah negatif 5A. Kemudian negatif 5 dikali dengan plus 2, maka hasilnya adalah negatif 10. Saya lanjutkan di sini. Sehingga FA-nya, FA sama dengan, kita kelompokkan yang punya variabel sama, kemudian yang konstanta atau angka saja sendiri. Sehingga A kuadrat ini ditambah dengan 4A yang ada variabel A ini ya. Yaitu negatif 5A ditambah dengan 4 dikurangi dengan 10. Sehingga FA sama dengan A kuadrat 4A dikurangi dengan 5A atau 4 kurangi dengan 5, maka hasilnya adalah negatif 1. Karena di sini variabelnya A, maka negatif 1A. Cukup dituliskan negatif A saja. Karena A itu sama saja memiliki koefisien 1. Kemudian yang di sini yang konstantanya 4 dikurangi dengan 10, maka hasilnya adalah negatif 6. Ini FA. Yang dicari di sini adalah Fx. Maka kita tinggal rubah saja. Fx sama dengan setiap ada A di sini diganti dengan X.
Maka X kuadrat dikurangi dengan X dikurangi dengan 6. Selesai. Itu cara menentukan fungsi fx-nya. Jika diketahui f bundaran G atau fungsi komposisinya dan fungsi gx-nya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.